Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan stoikiometri 1 dan 2. Di sini ada nama anggota kelompok yaitu Rajendra Putra Meswara, Arsyil Fadila Afridama, Dani Rafli Fadila, Sarul Fadila Kamdani. Selanjutnya ada pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen antara dua atau lebih zat, memiliki komposisi merata di seluruh bagian volumenya. Disebut campuran karena susunannya atau komposisinya dapat berubah. Disebut homogen karena susunannya begitu seragam sehingga tidak dapat diamati adanya bagian-bagian yang berlainan, bahkan dengan mikroskop optis sekalipun. Komponen larutan terdiri dari pelarut solvent dan zat pelarut salts. Pelarut adalah tujuh bagi zat pelarut yang dapat berperan serta dalam reaksi kimia dalam larutan atau meninggalkan larutan karena pengendapan atau penguapan. Selanjutnya ada molalitas. Molalitas adalah ukuran konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat larut per kilogram larut. Artinya molalitas menggambarkan seberapa banyak zat larut yang terlarut dalam jumlah tertentu larut, tanpa mempertimbangkan volume atau larutan. Di sini ada rumus molalitas. Molalitas sama dengan jumlah mol zat larut per massa larut kilogram. Selanjutnya ada molaritas. Molaritas adalah ukuran konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Molaritas lebih mudah diukur dan lebih sering digunakan dalam laboratorium dan kehidupan sehari-hari. Di sini ada rumus molaritas. Molaritas sama dengan jumlah mol zat terlarut per volume larutan liter. Pengenceran. Pengenceran adalah proses menambahkan pelarut ke larutan untuk mengurangi konsentrasi zat terlarut. Proses ini sering digunakan dalam laboratorium untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi yang diinginkan. Rumus pengenceran M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2. Ciri-ciri larutan, molaritas, pengenceran. Larutan. Yang pertama ada homogen. Homogen adalah zat-zat tercampur secara merata dan tidak dapat dibedakan lagi. Contoh air gula dan udara. Yang kedua ada transparan. Transparan adalah cahaya dapat menembus larutan dengan mudah. Contohnya air garam. Yang ketiga ada stabil. Stabil adalah zat-zat terlarut tidak akan dibiarkan dalam waktu yang lama. Contohnya larutan lupa. Lupa adalah ukuran partikel sangat kecil. Adalah partikel zat terlarut berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil dari 1 nanometer. Karena ukurannya yang sangat kecil, partikel ini tidak dapat bersaing. Yang kelima ada tidak dapat dibedakan antara zat terlarut dan pelarut. Contohnya zat yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut, sedangkan yang sedikit disebut zat pelarut. Contohnya dalam air garam, air adalah pelarut dan garam adalah zat pelarut. Yang keenam, sifat fisik larutan berbeda dengan zat penyusunnya karena titik didih dan titik beku larutan berbeda dengan titik didih dan titik beku zat murni penyusunnya. Contohnya air garam memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada air murni. Molaritas tidak bergantung pada suhu. Karena kalau larutan dipengaruhi oleh suhu, maka molaritas juga akan berubah sering merupakan suhu. Yang kedua ada satuan. Satuan molaritas menyatakan dalam mol, liter, mol gas milimeter atau molar per m. Mengukur jumlah zat terlarut dalam volume tertentu. Karena molaritas memberikan informasi tentang jumlah partikel zat terlarut dalam suatu volume larutan. Molaritas satu bergantung pada suhu. Karena volume larutan dipengaruhi oleh suhu, maka molaritas juga akan berubah seiring perubahan suhu. Yang kedua, satuan. Karena molaritas dinyatakan dalam mol per liter, mol desiliter atau molar dalam volume. Mengukur jumlah zat terlarut dalam volume tertentu.
beban pasti kerja terlarut dalam suatu volume larutan. Pengenceran. Yang pertama, penurunan konsentrasi adalah ciri yang paling jelas adalah penurunan konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Semakin banyak pelarut yang ditambahkan, semakin encer urutannya. Yang kedua, peningkatan volume larutan. Saat kita menambahkan pelarut, volume total larutan akan meningkat. Ini berarti jumlahnya terlalu tetap, namun terdistribusi dalam volume yang lebih besar. Yang ketiga, tidak ada perubahan jumlah mol zat terlarut. Meskipun konsentrasi dan volume berubah, jumlah mol zat terlarut dalam larutan akan tetap sama sebelum dan sesudah pengenceran. Dan keempat, ada perubahan sifat larutan. Pengenceran bukanlah reaksi kimia, melainkan proses fisik. Tidak ada ikatan kimia yang terbentuk atau terputus selama proses ini. Jenis-jenis larutan, polaritas, dan pengenceran. Larutan terbagi 5 bagian, yaitu 1. Berdasarkan wujud fisik, 2. Berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, 3. Berdasarkan sifat zat terlarut, 4. Berdasarkan interaksi pelarut dan zat terlarut. Polaritas terbagi 3 bagian, yaitu 1. Polaritas molar, 2. Polaritas massa, 3. Polaritas volume. Polaritas terbagi 5 bagian, yaitu 1. Polaritas biasa dalam kurung M, 2. Polaritas formal dalam kurung F, 3. Polaritas normal dalam kurung N, 4. Polaritas parsial, 5. Polaritas efektif. Pengenceran. 1. Berdasarkan lokasi atau tempat, 2. Berdasarkan metode penjualan, 3. Berdasarkan skala usaha, 4. Berdasarkan jenis produk. Prosedur kerja pembuatan larutan CaCO3 0,1 M. Langkah pertama, hitung kebutuhan padatan CaCO3 yang dibutuhkan dengan prinsip stoikiometri menggunakan rumus molaritas, yaitu M sama dengan mol per V. M-nya yaitu 0,1 sama dengan mol per V-nya adalah 0,1. 0,01 kali 0,1 sama dengan 0,01. Selanjutnya menghitung kebutuhan padatan CaCO3 menggunakan rumus mol sama dengan massa per mR CaCO3. Molnya yaitu 0,01 sama dengan massa kali mR CaCO3 nya yaitu ARTA sama dengan 40, ART sama dengan 12, ARO sama dengan 16 kali 3 dijumlahkan semuanya, hasilnya yaitu 100. Jadi mR CaCO3 yaitu 100 gram per mol. Massa sama dengan 0,01 kali 100 sama dengan 1 gram. Langkah kedua yaitu timbang padatan CaCO3 sebanyak 1 gram dengan menggunakan kaca akalogi. Langkah ketiga, masukkan sekitar 1/3 Aquades pada labu ukur 100 ml dengan corok kaca. Langkah keempat, masukkan padatan CaCO3 sebanyak 1 gram ke dalam labu ukur yang berisi Aquades. Langkah kelima, tutup labu ukur dan lakukan pelarutan dengan cara digoyangkan hingga padatan terlarut. Langkah keenam, buka tutup labu dan tambahkan Aquades sampai batas labu menggunakan pipet tetes dan larutan siap digunakan. Proses pengenceran larutan CaCO3. Yang pertama, hitung menggunakan rumus pengenceran berapakah kebutuhan larutan pekat CaCO3 0,1 M yang dibutuhkan. Rumusnya yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 nya yaitu 0,1 kali V1 sama dengan M2 nya yaitu 0,1, V2 nya yaitu 100. 0,01 nya digeserkan ke sebelah kanan, V1 sama dengan 0,01 kali 100 per 0,1 sama dengan 10 mili. Langkah kedua, masukkan beberapa mili Aquades pada labu ukur 100 ml sekitar 1/4 bagian. Langkah ketiga, ambil 10 ml larutan pekat CaCO3 0,1 M menggunakan pipet volume yang dilengkapi dengan grup piler.
Langkah keempat, masukkan larutan CaCO3 kat tersebut pada labu ukur yang sebelumnya. Langkah kelima, tambahkan Aquades sampai garis batas labu ukur dan gunakan pipet tetes saat mendekati garis batas labu ukur. Langkah keenam, tutup labu ukur dan dibolak-balik dengan tetap memegang erat tutup labu untuk larutan. Langkah ketujuh yaitu sudah selesai dan larutan sudah siap digunakan. Kesimpulannya, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan, sedangkan proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarutan atau solvasi. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.